Pak Purwanto untuk memaparkan terkait teknis uji coba pengisian LKPM. Silakan Pak Purwanto. Terima kasih Pak Abi. Selamat siang Bapak Ibu pimpinan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan cara pembuatan LKPM dari sisi pelaku usaha dan juga bagaimana Bapak Ibu sekalian melakukan verifikasi terhadap laporan LKPM yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha. Mungkin izin saya di sini coba izin share screen. Sini sebagai contoh, mungkin saya coba masuk ke salah satu pelaku usaha yang sebagai testing seperti biasa gitu. Artinya dalam OSS ini sudah mencakup yang mereka dalam hal perizinan maupun pelaporan, termasuk pelaporan LKPM ini sendiri. Nah, sejauh bagaimana pelaku usaha melakukan pelaporan LKPM di sini, mereka masuk ke menu pelaporan, lalu pilih laporan LKPM, dan juga masuk ke menu pelaporan. Ya, mungkin sebagaimana kita ketahui juga, untuk laporan LKPM saat ini di OSS RBA ini kita terpisah ataupun sudah dipisahkan menjadi dua pelaporan LKPM, yaitu pelaporan LKPM yang dikategorikan sebagai yang perusahaan yang termasuk dalam golongan non-UMK maupun yang UMK. Nah, ini kebetulan saya mencoba contohnya adalah yang pelaporan yang non-UMK. Adapun untuk pelaporan yang UMK secara garis besar adalah sama dari sisi cara masuknya maupun bagaimana pembuatannya. Yang membedakan adalah ada beberapa field yang memang dibedakan antara UMK dan non-UMK. Jadi pelaku usaha sendiri seharusnya ketika dia di sisi perizinan sudah tergenerate oleh aplikasi OSS ini, dia masuk ke UMK, maka dia ketika pelaporan LKPM ini akan masuk ke pelaporan UMK. Begitu juga apabila pelaku usaha yang secara otomatis di perizinan sudah tergenerate dia sebagai non-UMK, maka laporan LKPM-nya pun akan yang diisi pun secara form yang diisi adalah form yang non-UMK. Jadi secara garis besar mungkin saya coba menggambarkan di sini ketika pelaku usaha sudah masuk ke dalam menu pelaporan tadi, mereka akan melihat LKPM terhadap proyek yang sudah pernah dilaporkan. Dengan kita lihat dengan statusnya, semua status, ya, artinya yang sudah diperbaiki sebagai contoh ini, maupun yang sudah terkirim ataupun juga yang disetujui ataupun yang baru dibuat. Nah, ini sebagai contoh adalah laporan-laporan LKPM yang sudah dibuat oleh pelaku usaha. Sebagai contoh seperti ini. Jadi bagaimana cara mereka melakukan pelaporan? Mereka tuh mengklik tombol untuk buat laporan. Dan setelah ini mereka akan melihat tampilan semua proyek yang belum dilaporkan pada periode yang dibuka saat ini. Seperti itu. Jadi untuk tahapannya kan untuk yang kebetulan sekarang adalah non-UMK, sehingga untuk laporan ini sendiri terbagi dari apakah dia laporan untuk proyek ini termasuk dia tahap konstruksi maupun sudah komersial ataupun produksi, seperti itu. Jadi pelaku usaha akan bisa melihat semua proyek-proyek yang mana yang sudah didaftarkan gitu ya, yang sudah didaftarkan di perizinan, sehingga data tersebut kelempar ke dalam menu laporan LKPM ini sendiri. Nah, seperti ini. Jadi mungkin dari sisi pengisiannya untuk konstruksi dari triwulan 1 maupun triwulan sampai dengan triwulan 4 itu mereka tidak ada perbedaan penginputan. Artinya secara form mereka itu sama untuk inputan isiannya untuk yang konstruksi. Tetapi untuk yang produksi dia akan berbeda ketika memasuki periode triwulan keempat, seperti itu. Jadinya ada perbedaannya hanya di posisi LKPM tahap produksi pada periode triwulan 4 yang sedang dibuka. Mungkin kalau dari kita coba melihat langsung kita coba lihat dari sini ya. Ini kan tadi sudah disampaikan pagi tadi juga disampaikan ke pelaku usaha bagaimana cara penginputannya. Mungkin di sini saya coba menyampaikan
tampilannya yang sudah diisikan oleh pelaku usaha itu seperti apa. Jadi di LKPM SSRB ini kita pelaku usaha itu bisa melihat untuk LKPM yang sudah didaftarkan, sudah dilaporkan dengan semua status, dan juga ada satu trigger tersendiri yang sudah kita pasang. Triggernya terkait dengan apa? Terkait dengan penyampaian untuk laporan LKPM di mana periodenya sudah terlewat. Sebagai contoh, mungkin saat ini kita bukanya adalah periode triwulan 1 tahun 2022. Sedangkan untuk proyek yang terlaksana, ada salah satu proyek mungkin dia itu sudah terlewat dengan statusnya itu perlu perbaikan, sehingga pelaku usaha sendiri itu tidak bisa melakukan pelaporan terhadap proyek-proyek yang terlewat. Artinya apabila dia sudah terlewat periodenya dengan statusnya belum disetujui, itu dia pelaku usaha tidak bisa melaporkan LKPM terhadap proyek tersebut. Jadi pelaku usaha harus melaporkan di periode yang terbuka saat ini dengan memasukkan nilai realisasinya secara akumulasi yang sudah terlewati, seperti itu. Jadi sebagai contoh di sini kita melihat di sini untuk LKPM dari sisi pelaku usaha yang dia statusnya terkirim. Jadi di sini kita bisa lihat ini dari sisi pelaku usaha bagaimana cara penginputannya. Mungkin saya secara singkatnya menjelaskannya. Jadi tampilannya adalah kita menampilkan untuk kegiatan usaha yang ada di pelaku usaha. Yang ini kita ambil adalah dari sisi perizinan, di mana apabila pelaku usaha melakukan penginputan dengan benar, artinya input yang ada di sini pun benar. Jadi ini adalah bergantung juga dengan hasil inputan dari pelaku usaha di sisi perizinan. Ataupun rencana investasinya sendiri sama rencana investasi yang sudah direncanakan oleh pelaku. Penginputannya sendiri, di sini pelaku usaha mungkin dia akan menginput tambahan realisasi di kolom tambahan realisasi seperti ini, dan juga penjelasan terhadap realisasi penanaman modalnya ini, dia untuk apa. Nah ini yang harus diinput oleh pelaku usaha. Ini yang menjadi hasil inputan pelaku usaha. Selanjutnya juga untuk pelaku usaha menginput juga terhadap tenaga kerja yang ada pada periode pelaporan. Jadi mereka pelaku usaha itu menginput untuk pertama kali adalah menginput untuk tata tenaga kerja pada sebelum pelaporan, dan juga periode kerja pada saat pelaporan, dan juga pengurangannya terhadap pelaporan. Di sini secara otomatis pun aplikasi akan melihat tambahan dari tenaga kerja yang saat ini berjalan, dan juga pengurangannya secara total jumlahnya seperti apa. Dan di sini untuk tenaga kerja lokalnya, lokal setempat itu artinya tenaga kerja lokal yang diabsorb oleh pelaku usaha untuk tenaga lokal yang dikerjakan untuk proyek tersebut, dan juga untuk tenaga kerja asingnya yang sudah yang dikerjakan juga untuk proyek tersebut secara perhitungannya. Dan juga mereka harus menginput untuk permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi itu nanti akan pelaku usaha itu memang ada inputnya sendiri. Selanjutnya untuk produksi, ini yang membedakan di triwulan 4 mereka harus menginput produksi barang jasa, pada akhir tahun ya Pak, maksudnya pada triwulan keempat di akhir tahun berarti kan. Dan ini untuk jenis barang dan jasa ini memang secara aplikasi secara otomatis menarik data hasil inputan pelaku usaha di depan, maksudnya di sisi perizinan. Mungkin pelaku usaha di sini menyampaikan untuk proyek ini dia jenis barang dan jasa ini adalah komponen dan peralatan mesin pulp dan kertas seperti ini. Dan juga satuannya secara kapasitasnya dia produksi seperti apa, jumlahnya berapa. Ini di sini sudah kita tarik dari aplikasi secara otomatis menarik. Dari sisi perizinan hanya pelaku usaha itu menginput untuk nilai realisasi produksi beserta ekspornya apabila ada. Jadi ini yang menjadi inputannya dari pelaku usaha. Recording in progress. Realisasi produksi dan ekspornya seperti apa. Jumlah dari yang direalisasikan di akhir tahun ataupun di triwulan keempat. Dan juga nilai ekspor dalam US dollarnya. Selanjutnya untuk kewajibannya pun sama. Ini menjadi pembeda juga ketika triwulan keempat. Jadi pelaku usaha ada
pertanyaan terkait dengan kewajiban divestasi. Di sini nanti dari sisi verifikator pun akan bisa melihat inputan dari pelaku usaha terkait dengan kewajiban divestasi ini sendiri. Dan begitu juga dengan BPJS Ketenagakerjaan, inputannya dari pelaku usaha, nomor pendaftaran perusahaannya seperti apa, nanti dari verifikator pun bisa melihatnya juga. Dan juga untuk poin 3, 4, 5 ini, memang ini adalah spesial juga yang bukan spesial, artinya tambahan inputan untuk di triwulan keempat. Jadi apabila pelaku usaha bermitra dengan UKM, maka pelaku usaha sini akan menginput untuk kewajiban kemitraannya itu dipersyaratkan ataupun tidak dipersyaratkan. Selanjutnya untuk yang pelatihan tenaga kerja Indonesia sendiri pun sama, ini bisa dilakukan inputan oleh pelaku usaha apabila memang pelaku usaha sendiri itu ada pelatihan yang dilaksanakan terhadap TKI untuk menggantikan TKA-nya. Dan juga terhadap CSR di sini nanti apabila pelaku usaha sendiri menginput dari CSR, nanti verifikator pun akan bisa melihat program-program CSR yang sudah ataupun belum dilaksanakan oleh pelaku usaha. Jadi akan muncul di sini. Begitu juga dengan kewajiban pengelolaan lingkungan, dan sini pelaku usaha apabila masuk ke triwulan keempat, maka pelaku usaha itu sendiri pun akan memberikan informasi terkait dengan kewajiban pengelolaan lingkungan ini, apakah dia ada atau tidak, seperti itu. Dan terakhir adalah kewajiban lainnya. Ini yang diinput oleh pelaku usaha terakhir ketika dia melaporkan proyek terhadap LKPM triwulan 4. Seperti itu, dan dia masukin petugas bertanggung jawab. Nah, di sini nantinya ketika laporan ini terkirim, secara otomatis laporan ini akan masuk ke sisi verifikator. Jadi verifikator itu bisa melihat untuk laporan-laporan yang sudah dikirimkan oleh pelaku usaha. Itu dari sisi produksi. Selanjutnya, jadi untuk pengisian LKPM sendiri tadi sudah disampaikan juga di pagi hari untuk penginputannya seperti apa ke pelaku usaha. Jadi poinnya adalah verifikator akan menerima data ataupun inputan yang sudah dikirimkan oleh pelaku usaha. Jadi akan masuk ke masing-masing sesuai proyeknya, itu akan masuk ke sesuai kewenangan yang diterima oleh Bapak Ibu semuanya.